Yoko terbangun dari tidurnya mendapati surat dari Bibilung yang berpesan untuk melupakan dirinya. Yoko pun langsung panik kemudian mengambil kudanya untuk mencari Bibilung. Ia lewat di hadapan rombongan Hakim Rodamas. Melihat Yoko dan rombongan Oyong terpisah, Hakim Rodamas menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Oyong. Oyong membuat formasi batu untuk melindungi diri dari Hakim Rodamas. Namun Kuei-hu melakukan kecerobohan hingga membuatnya tertangkap. Untungnya Yoko datang menolong. Namun ia sendiri terkena batu lontaran dari Hakim Rodamas. Untuk sementara formasi batu dapat melindungi mereka karena Hakim Rodamas masih mencari cara menghancurkan formasi batu itu. Oyong mengagumi sifat Yoko. Secara tak sadar ia mengungkapkan bahwa Yoko memiliki hati yang baik dan berbanding terbalik dengan ayahnya. Yoko terkejut mendengarnya dan bertanya apakah ayahnya memang orang yang sangat jahat. Oyong tak sempat menjawab pertanyaan Yoko karena Hakim Rodamas kembali menyerang. Yoko keluar dari formasi batu dan membalas dengan jurus tongkat pemukul anjing. Ilmunya meningkat pesat hingga membuat Hakim Rodamas kebingungan. Yoko memancing Hakim Rodamas masuk dalam jebakan batu yang disusun Oyong. Namun Darba melihat titik lemah pada Kuei-hu dan menyerangnya. Oyong pun terpaksa menghancurkan formasi. Batu-batu itu akhirnya hancur dan menyebabkan hujan batu. Hakim Rodamas menahan Oyong di antara reruntuhan batu. Yoko langsung membantu Oyong melepaskan diri. Kini Oyong dan Yoko berhadapan langsung dengan Hakim Rodamas. Mereka beradu tenaga dalam hingga semuanya terpental dan terluka parah. Hakim Rodamas tertawa dan berkata bahwa seumur hidupnya di dataran Tibet, ia belum pernah terluka karena pertarungan. Tapi di dataran Song ia telah terluka 2 kali padahal belum lama ia menginjakkan kaki di tempat itu. Ia lanjut menyerang Yoko dan Oyong hingga menyebabkan keduanya tak sadarkan diri. Sementara itu Kuei-hu dan Bu bersaudara bertarung melawan pasukan Mongol lainnya. Pada saat situasi semakin genting, Tia Eng muncul lalu menyusun kembali formasi batu. Hakim Rodamas yang sudah kehabisan tenaga memilih untuk mundur. Setelah situasi aman, Kuei-hu dan Bu bersaudara bergegas pergi membawa Oyong. Mereka meninggalkan Yoko sendiri. Tia Eng heran melihat mereka tak mempedulikan Yoko yang telah berkorban nyawa untuk mereka. Ia pun membawa Yoko dan mengobatinya. Sementara itu Bibilung kembali mengunjungi tempat di mana ia dinodai In Chie Peng. Di sana ia merasa galau telah meninggalkan Yoko. Namun ia meyakini hal itu demi kebaikan Yoko. 3 hari kemudian Yoko sadar dan mendapati dirinya berada di kediaman Tia Eng. Karena Tia Eng tak pernah membuka topengnya, Yoko juga memakai topeng yang sama. Liok Busong kemudian datang dan membuka topeng mereka berdua. Yoko menatap wajah Tia Eng yang ternyata cukup cantik. Sikapnya membuat Tia Eng salah tingkah. Liok Busong memberitahu bahwa Limo Chou telah menemukan tempat mereka. Namun mereka tak bisa kabur karena Yoko masih terluka dan hanya punya 1 kuda. Busong menyuruh Yoko menghafalkan kitab 5 racun yang ia curi dari Limo Chou. Beberapa waktu kemudian Limo Chou tiba di tempat mereka. Busong dan Tia Eng menghadapi Limo Chou di luar. Sedangkan Yoko yang belum pulih berada di dalam rumah. Tia Eng kemudian membuat formasi batu untuk menjebak Limo Chou. Limo Chou terkejut melihat Tia Eng menguasai jurus itu. Saat Limo Chou terjebak, keduanya masuk melihat Yoko. Tia Eng menyuruh Busong kabur bersama Yoko sementara ia menghadapi Limo Chou. Namun sebaliknya, Busong malah ingin Tia Eng yang kabur bersama Yoko. Keduanya saling berebut untuk mengorbankan diri. Yoko pun menyarankan tak perlu ada yang berkorban. Mereka bertiga akan menghadapi Limo Chou bagaimanapun keadaannya. Formasi batu itu akhirnya hancur dan Limo Chou berhasil menyudutkan mereka bertiga. Di saat itulah muncul wanita gila bernama Sagu membantu mereka menghadapi Limo Chou.
Sagu merupakan kakak seperguruan Tia Eng dan murid sesat timur. Kungfu Sagu mampu mendominasi Limo Chou. Beberapa saat kemudian sesat timur muncul dan bertarung melawan Limo Chou. Saat Sagu melihat wajah Yoko, ia langsung berteriak ketakutan mengira Yoko adalah hantu. Sontak semua orang mengalihkan perhatian pada Sagu yang berteriak ketakutan. Limo Chou pun menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Sementara itu Ouyong menceritakan perihal Yoko yang terluka saat menolongnya pada Kue Cheng. Kue Cheng menyalahkan Kuei Hu karena kabur hingga membuat keselamatan banyak orang terancam. Bu bersaudara juga dimarahi Ouyong karena meninggalkan Yoko sendirian. Padahal Yoko telah bertaruh nyawa untuk mereka. Kuei Hu dan Bu bersaudara berusaha mengelak namun segera diusir oleh Ouyong. Ia lalu menenangkan Kue Cheng dan memberitahu bahwa ayahnya, yaitu sesat timur, telah mencari keberadaan Yoko. Sementara itu sesat timur dan Yoko cepat akrab karena tabiatnya juga tak suka dengan aturan. Karena tabiatnya inilah yang membuatnya dijuluki sesat timur. Sesat timur menyarankan agar Yoko membatalkan hubungan guru dan murid dengan Bibilung. Maka dengan itu mereka bisa menikah. Namun Yoko menolak. Ia tetap ingin Bibilung menjadi guru sekaligus istrinya. Yoko kemudian bertanya apakah sesat timur pernah bertemu dengan ayahnya. Sesat timur pun mengaku pernah bertemu ayah Yoko. Ia memberitahu bahwa Yoko sangat mirip dengan ayahnya. Yoko lalu bertanya seperti apa ayahnya. Sesat timur menjawab bahwa hal itu adalah masa lalu yang tak perlu dibicarakan lagi. Yoko pun kebingungan dan makin penasaran. Yoko pun mencoba menanyai Sagu. Namun Sagu takut pada Yoko karena mengira Yoko adalah hantu gentayangan Yokang. Yokang adalah ayah Yoko. Yoko lalu menakut-nakuti Sagu kemudian menanyakan bagaimana kematian Yokang. Yoko akhirnya mengetahui kalau ayahnya mati secara tragis hingga dikerumuni burung gagak. Ia berniat mengorek informasi lebih dalam tetapi sesat timur datang memanggil Sagu. Di tempat lain, Bibilung yang berada dalam kondisi patah hati berat berniat mengakhiri hidupnya. Ia kemudian ditolong oleh seorang pria penguasa lembah putus cinta bernama Kong Sun Tit. Di hadapan Kong Sun Tit, Bibilung tidak memberitahu nama aslinya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Liu. Bibilung lalu menceritakan masalahnya. Kong Sun Tit kemudian mengajaknya ke lembah putus cinta untuk melupakan semua perasaan cintanya. Sementara itu sesat timur membantu mengobati Yoko dan mengajarinya beberapa jurus untuk menghadapi Limo Chou. Setelah itu sesat timur pergi meninggalkan mereka. Yoko juga berniat pergi untuk mencari Bibilung. Ia pun meninggalkan sepucuk surat untuk Tia Eng dan Busong. Namun Tia Eng membaca surat itu sebelum Yoko pergi. Tia Eng pun memberikan Yoko baju sebagai hadiah perpisahan. Namun sebelum Yoko pergi, tiba-tiba Sagu datang dengan keadaan terluka. Ternyata ia terkena tapak racun Limo Chou. Yoko segera menetralisir racun dalam tubuh Sagu berdasarkan petunjuk kitab 5 racun. Yoko melihat Sagu memegang gunting, ia pun memiliki ide menghadapi kemoceng Limo Chou dengan gunting. Mereka berempat lalu menemui pandai besi untuk dibuatkan gunting yang besar. Namun Limo Chou tiba sebelum gunting itu dibuat. Limo Chou tiba dengan menebar kertas berisi hinaan untuk sesat timur. Pandai besi yang melihat kertas itu kemudian membakarnya. Limo Chou tak menyangka pandai besi itu berani membakar kertasnya. Ternyata si pandai besi adalah Feng Mofeng, salah satu murid sesat timur. Mengetahui hal itu, Tia Eng segera hormat pada seniornya. Feng Mofeng mengaku jarang mengeluarkan ilmu kungfunya. Tapi mendengar gurunya dihina, ia pun membakar tongkat dan perkakasnya hingga membara. Setelah itu ia maju melawan Limo Chou. Ilmu Feng Mofeng amat tinggi. Namun karena jarang bertarung, ia jadi tak terlalu keras melawan Limo Chou. Yoko yang greget melihat hal itu mengompori dengan mengatakan bahwa Limo Chou telah banyak menghina sesat timur. Ternyata siasat Yoko berhasil. Feng Mofeng akhirnya murka dan mengeluarkan segenap kemampuannya melawan Limo Chou. Pada akhirnya Feng Mofeng berhasil membakar kemoceng Limo Chou dan membuat pakaiannya penuh sobekan.
Feng Mofeng menyarankan Limao Chow untuk berhenti bertarung sebelum semua pakaiannya terbakar. Yoko melemparkan jubah yang dipakainya untuk menutupi tubuh Limao Chow. Limao Chow yang sudah tak berdaya akhirnya pergi. Setelah Limao Chow berlalu, mereka mendengar suara aneh. Ternyata suara itu berasal dari hentakan kaki pasukan Mongol yang menuju Xiangyang. Feng Mofeng mengajak Yoko maju melawan pasukan Mongol, tapi Yoko menolak karena ia ingin segera mencari Bibilung. Feng Mofeng pun pergi sendiri untuk menyusup di antara tentara Mongol. Saat mereka kembali ke tempat tinggal Tiaeng, Sagu mengalami demam akibat efek racun Limao Chow. Di sana Sagu kembali mengira Yoko adalah Yokang. Yoko memanfaatkan kesempatan ini untuk menginterogasi Sagu menanyakan siapa pembunuh ayahnya. Alangkah terkejutnya Yoko saat mengetahui bahwa ayahnya meninggal akibat racun dari Oyong. Yoko pun mengamuk dan meninggalkan mereka semua pergi. Ia berpikir pantaslah Kwe Cheng dan Oyong memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Semua hal itu semata-mata untuk menutupi kesalahan mereka karena membunuh ayahnya. Dalam perjalanan ia melihat Darba. Ia pun mengikutinya dan mendapati Hakim Roda Emas yang masih memulihkan diri akibat pertempuran lalu. Yoko menawarkan membantu mengobati luka Hakim Roda Emas. Sebagai balasan, Yoko meminta dibantu untuk membalaskan dendam ayahnya pada Oyong dan Kwe Cheng. Hakim Roda Emas terkejut mendengar hal ini. Hakim Roda Emas pun menawarkan kerjasama. Ia akan membantu Yoko membalaskan dendam ayahnya sementara Yoko membantunya merebut gelar pemimpin pendekar. Yoko menyepakati hal tersebut dan menegaskan kesepakatan sampai di situ saja, ia tak akan membantu pasukan Mongol. Hakim Roda Emas selalu mengajak Yoko ke perkemahan pasukan Mongol untuk bertemu pemimpinnya yang bernama Kubilai Khan. Di perkemahan pasukan Mongol, Hakim Roda Emas memperkenalkan Yoko pada Kubilai Khan. Ia memberitahu Kubilai Khan bahwa Yoko akan membantunya menyingkirkan Kwe Cheng. Di Lembah Putus Cinta, Kong Suntit berusaha menghibur Bibilung. Ia mengajak Bibilung melihat pohon yang dihinggapi burung. Bibilung pun tersenyum bahagia saat seekor burung menghampirinya. Namun Bibilung kembali menangis karena mengingat saat ia mengajarkan Yoko menangkap burung dalam latihan kungfu. Kong Suntit berkata satu-satunya cara melupakan kesedihan itu ialah menikah dengan orang lain. Bibilung berpikir mungkin ada benarnya. Bila ia menikah dengan orang lain, Yoko tak bisa berbuat apa-apa dan akan pergi meninggalkannya. Akhirnya Bibilung berniat meninggalkan Lembah Putus Cinta untuk mencari orang yang mau menikahinya. Kong Suntit memberitahu Bibilung sebaiknya ia menikah dengannya. Takutnya di luar lembah ia bertemu orang jahat. Bibilung bersedia karena menganggap Kong Suntit telah menyelamatkannya. Kong Suntit tersenyum kegirangan mendengar jawaban Bibilung. Beberapa waktu kemudian, seorang lelaki tua yang dijuluki bocah tua nakal datang membuat onar di Lembah Putus Cinta. Ia mencuri beberapa barang dan mengencingi ruangan Kong Suntit. Hal itu membuatnya dikejar oleh seluruh murid Lembah Putus Cinta. Namun bocah tua nakal cukup lincah untuk kabur dari kejaran mereka. Sementara itu di perkemahan pasukan Mongol, Yoko dan Hakim Roda Emas diperkenalkan pada 4 jagoan yaitu Nimo Sing dari India, Mo Kong Chow si orang cebol, si Sao Sing dan In Kwese. Tiba-tiba bocah tua nakal datang mengagetkan mereka semua. Ia mengatakan bahwa ia diundang saudara angkatnya, yaitu Kwe Cheng untuk datang ke pertemuan pendekar. Tapi karena terlambat, ia mencari Kwe Cheng namun tersesat di perkemahan Mongol. Para jagoan penasaran pada bocah tua nakal dan berlomba mencoba ilmunya. Tiba-tiba sebuah lonceng terjatuh dari sakunya yang dikenali Yoko sebagai lonceng milik Bibilung. Yoko kemudian mengejar bocah tua nakal untuk menanyakan di mana ia mendapatkannya. Sementara Hakim Roda Emas dan jagoan lainnya mengikuti. Bocah tua nakal berusaha menjauh dari kejaran Yoko. Namun tiba-tiba murid-murid Lembah Putus Cinta mencegat dan menangkapnya dengan formasi jaring ikan. Ia pun dibawa ke Lembah Putus Cinta dan diikuti secara diam-diam oleh Yoko dan para jagoan lainnya. Sesampainya di sana mereka takjub menyaksikan keindahan Lembah Putus Cinta. Mereka kemudian disapa oleh Nona Kong Sun Legok yang merupakan putri Kong Suntit.
Nona Kongsun menanyakan maksud mereka mengunjungi lembah putus cinta. 从无外人到来， Yoko menjawab bahwa ia melihat murid lembah putus cinta membawa bocah tua nakal ke tempat ini. Jadi ia berkunjung karena ada hal yang ingin ia tanyakan pada bocah tua nakal. 姑娘，请问那老顽童现在何处？ Nona Kongsun pun memberitahu ayahnya mengenai kedatangan orang asing yang mencari bocah tua nakal. Kong Suntit berkata mereka dapat menemui bocah tua nakal setelah resepsi pernikahannya. Ia menyuruh putrinya memperlakukan mereka sebagai tamu. 婚礼过后， Yoko dan para jagoan akhirnya dituntun ke sebuah ruangan. Namun di sana mereka hanya disuguhi bunga untuk dimakan. Mereka pun jadi penasaran dengan pemilik lembah yang menurut mereka sangat misterius. Tapi mereka tak berani macam-macam karena jika bocah tua nakal berhasil ditangkap, tentu ilmu kungfu lembah ini sangat tinggi. Mereka pun memilih menginap di sana sembari menunggu untuk bertemu pemilik lembah. Oke, sekian untuk part 4, kita lanjut di part 5. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.